Pernahkah Anda merasa tubuh cepat lelah setelah makan, meskipun yang Anda makan adalah sayuran? Pernah merasa perut kembung, sendi nyeri, atau sulit tidur, padahal katanya sayuran itu sehat? Mungkin selama ini Anda tidak salah dalam niat, tapi keliru dalam pilihan. Karena faktanya, tidak semua sayur cocok untuk lansia. Ada yang bisa memperkuat tubuh, tapi ada juga yang secara diam-diam melemahkan sistem pencernaan, mempercepat peradangan, dan bahkan memicu penyakit. Di seri ini, Anda akan mengetahui 7 jenis sayuran yang justru berbahaya bagi orang tua, dan 7 sayuran terbaik yang bisa memperpanjang usia dan menjaga energi Anda setiap hari. Bukan hanya jenisnya, tapi juga cara memasaknya, cara menyimpannya, dan cara menghindari efek sampingnya. Maka sebelum Anda lanjut menonton, izinkan saya bertanya, berapa usia Anda sekarang, dan dari daerah mana Anda menonton ini? Tulis di komentar, karena saya yakin banyak dari kita memiliki pengalaman berbeda tentang makanan dan tubuh saat usia bertambah. Dan satu hal lagi, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena video berikutnya akan membahas lebih dalam tentang makanan harian yang paling sering disalahpahami oleh lansia. Jangan sampai Anda melewatkan informasi yang bisa menyelamatkan kesehatan Anda atau orang tua yang Anda cintai. Mari kita mulai. Pagi ini saya ingin Anda duduk dengan tenang. Tarik napas perlahan. Dan pikirkan satu hal sederhana. Apa yang Anda makan kemarin? Terutama, sayuran apa saja yang Anda konsumsi? Kita sering mendengar nasihat lama, perbanyak makan sayur, biar sehat. Tapi, apakah benar semua sayur itu aman? Apakah tubuh kita yang sudah tidak muda ini bisa menerima semua jenis sayuran seperti dulu? Di usia muda, tubuh kita lebih kuat, lebih cepat memproses racun, dan lebih tangguh menghadapi kesalahan makan. Tapi setelah lewat usia 60, semuanya berubah. Sistem pencernaan melambat. Fungsi hati dan ginjal tidak sekuat dulu. Dan kekebalan tubuh mulai menurun. Di titik inilah, makanan yang dulunya baik bisa berubah menjadi musuh dalam diam. Banyak orang tua mengeluh perutnya sering kembung. Mudah mual, sakit kepala tanpa sebab, kaki bengkak, sakit persendian. Dan mereka berpikir itu wajar karena usia. Padahal kadang, penyebabnya adalah sayur yang salah. Sayur yang seharusnya tidak dikonsumsi di usia senja. Ada beberapa jenis sayuran yang mengandung zat alami seperti nitrat, solanin, hingga sianida dalam kadar kecil. Untuk orang muda, zat ini tidak berdampak besar. Tapi untuk lansia, zat-zat ini bisa memicu gejala serius. Bahkan ada yang berujung dirawat di rumah sakit hanya karena mengonsumsi lalapan atau makanan rumahan yang kelihatannya biasa saja. Di sisi lain, masih banyak juga lansia yang tidak tahu cara memasak sayuran dengan benar. Sayur yang dipanaskan ulang, direbus terlalu lama, atau dikombinasikan dengan bahan lain yang berbahaya bagi tubuh, bisa menghilangkan nutrisinya. Atau lebih buruk lagi, mengubahnya menjadi racun perlahan-lahan. Saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, tapi saya ingin membuka mata kita semua bahwa niat baik saja tidak cukup. Kita perlu ilmu yang tepat agar hidup sehat yang kita cita-citakan benar-benar tercapai. Oleh karena itu, di seri ini saya akan membimbing Anda secara perlahan. Kita akan bahas 7 sayuran yang berbahaya bagi lansia, lalu 7 sayuran terbaik yang bisa memperkuat daya tahan tubuh, menjaga tulang, jantung, dan saluran pencernaan. Kita juga akan pelajari cara memasaknya, apa yang harus dihindari, dan bagaimana mengenali sinyal tubuh jika ada reaksi negatif dari makanan. Jangan buru-buru menilai sebuah makanan hanya karena terlihat hijau dan segar. Karena bisa jadi, apa yang Anda anggap sehat justru sedang melemahkan tubuh Anda setiap hari. Mari kita mulai dari sayuran pertama yang paling sering dianggap sehat, tapi justru berbahaya jika dikonsumsi mentah oleh lansia. Namanya tauge. Ya, sayuran kecil yang sering jadi pelengkap makanan seperti soto, gado-gado, atau pecel ini ternyata bisa menjadi bumerang bagi tubuh yang sudah menua.
Banyak orang tua tidak tahu bahwa tauge mentah adalah ladang bakteri. Tauge tumbuh di lingkungan lembab dan hangat. Suhu seperti ini sangat ideal untuk berkembangnya bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Bakteri ini bisa menempel di batang atau akar tauge, dan jika tidak dimasak dengan benar, bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Untuk orang muda, mungkin hanya menimbulkan sedikit gangguan. Tapi untuk lansia, ini bisa menjadi awal dari kondisi serius. Sistem imun kita di usia senja sudah tidak seperti dulu. Tubuh butuh waktu lebih lama untuk merespons ancaman. Hasilnya, satu piring tauge mentah bisa menyebabkan diare hebat, muntah, kram perut, atau bahkan dehidrasi berat. Dan saya tidak bicara teori. Saya pernah menangani pasien lansia yang harus dirawat 2 hari penuh hanya karena makan tauge mentah di lalapan. Yang membuatnya berbahaya adalah bentuknya yang mungil, segar, dan tampak bersih. Banyak orang tidak mencurigainya. Bahkan seringkali disajikan langsung tanpa dimasak, dengan alasan agar gizinya tidak hilang. Padahal, ini justru berisiko tinggi. Lalu, apa solusinya? Sederhana. Masaklah tauge sampai matang. Bisa dengan cara ditumis, direbus, atau dikukus sebentar. Tidak perlu lama, cukup sampai layu. Ini cukup untuk membunuh bakteri berbahaya di dalamnya. Dan satu hal lagi, hindari menyimpan tauge terlalu lama di dalam kulkas. Semakin lama disimpan, semakin tinggi risiko tumbuhnya bakteri meskipun tampak segar dari luar. Sebagai lansia, kita tidak bisa lagi makan sembarangan. Makanan yang dianggap sehat oleh anak muda belum tentu cocok untuk kita. Tubuh kita sekarang seperti tanah yang sudah tua. Perlu perlakuan khusus. Tidak bisa asal tabur. Jadi mulai hari ini, jika Anda masih sering makan lalapan tauge mentah, hentikan. Ubah kebiasaan itu menjadi versi yang lebih aman. Dan jika Anda memasak untuk orang tua Anda, pastikan tauge selalu dimasak dulu. Masih ada 6 jenis sayuran lainnya yang akan kita bahas. Beberapa bahkan lebih sering dikonsumsi, dan bahayanya sering tidak disadari. Salah satunya adalah sayur yang sering Anda panaskan ulang karena merasa saya membuang sisa makanan. Hari ini, kita akan bahas sayur yang hampir pasti ada di meja makan keluarga Indonesia. Rasanya lezat, mudah dimasak, dan harganya murah. Tapi sayur ini bisa berubah menjadi racun ringan jika Anda melakukan satu kesalahan kecil, memanaskannya ulang. Sayur itu adalah bayam. Bayam memang kaya zat besi, vitamin A, dan antioksidan. Tapi ada satu kandungan yang perlu diwaspadai, yaitu nitrat. Nitrat secara alami terdapat dalam daun bayam dan sebenarnya tidak berbahaya saat pertama kali dimasak. Tapi, jika bayam didiamkan terlalu lama atau dihangatkan ulang, nitrat ini bisa berubah menjadi nitrit. Nitrit adalah zat yang berpotensi mengganggu transportasi oksigen dalam darah. Dalam tubuh lansia yang kemampuan sirkulasinya menurun, hal ini bisa memicu gejala seperti pusing, lemas, jantung berdebar, bahkan sesak napas ringan. Mungkin Anda bertanya, kalau begitu, apakah bayam tidak boleh dimakan? Jawabannya, boleh, tapi jangan dipanaskan ulang. Makanlah bayam dalam satu waktu setelah dimasak. Jangan disimpan untuk esok hari. Jangan dihangatkan, dan jangan dibiarkan lebih dari 4 jam di suhu ruangan. Saya tahu banyak orang tua yang suka menyimpan sisa makanan untuk makan malam, atau memanaskan ulang makanan pagi untuk makan siang. Tapi untuk bayam, ini bisa menjadi kesalahan besar. Selain bayam, ada juga beberapa sayur hijau lain yang mengandung nitrat, seperti kangkung atau daun selada air. Tapi bayam adalah yang paling rentan berubah jadi nitrit, karena kandungannya yang paling tinggi dan struktur daunnya yang cepat terurai oleh suhu panas kedua. Sebagai dokter, saya tidak melarang Anda makan bayam, tapi ubah cara makannya. Masak secukupnya. Makan habis saat itu juga. Jika bersisa, lebih baik dibuang daripada menjadi ancaman yang tidak terlihat. Dan untuk anak-anak yang memasak untuk orang tuanya,
Mohon ingatkan hal ini. Karena kebiasaan kecil ini bisa jadi penyebab lemas atau nyeri kepala yang selama ini tidak Anda pahami asalnya. Masih ada 5 sayuran lain yang perlu Anda ketahui. Sayuran yang tampak tidak bersalah, tapi bisa mengganggu tekanan darah, asam urat, dan bahkan membuat perut selalu kembung. Saya ingin mengajak Anda menengok ke masa kecil. Dulu, di kampung halaman, kita sering melihat sayur ini dihidangkan dengan sambal dan nasi hangat. Rasanya enak, pahit-pahit gurih. Dan katanya, sayur ini bisa memperkuat badan. Sayur yang saya maksud adalah daun singkong. Daun singkong memang sudah menjadi bagian dari budaya makan orang Indonesia. Kaya akan serat, zat besi, dan cocok untuk lauk khas seperti rendang, gulai, atau pepes. Tapi di balik itu semua, ada bahaya yang harus Anda ketahui. Daun singkong mengandung senyawa alami bernama linamarin. Dalam kondisi tertentu, senyawa ini bisa berubah menjadi sianida. Ya, sianida, racun yang bisa mematikan jika jumlahnya tinggi. Mungkin Anda bertanya, kalau begitu, kenapa dari dulu orang makan daun singkong dan baik-baik saja? Jawabannya adalah, karena orang dulu memasaknya dengan benar. Daun singkong yang dimasak dengan benar tidak berbahaya. Tapi sayangnya, banyak orang kini hanya merebus sebentar, atau bahkan sekadar mengukusnya cepat agar warnanya tetap hijau. Inilah yang berbahaya, terutama untuk lansia yang organ hati dan ginjalnya sudah tidak sekuat dulu. Jika racun ini masuk ke tubuh dalam jumlah kecil tapi terus-menerus, hasilnya tidak langsung terasa, tapi bisa menjadi beban berat untuk sistem detoksifikasi tubuh. Hasilnya, badan mudah lemas, pusing ringan, dan sulit berkonsentrasi. Bahkan ada kasus lansia yang mengalami kejang ringan karena konsumsi daun singkong yang kurang matang. Bagaimana cara menghindarinya? Rebus daun singkong dalam air mendidih minimal 15 hingga 20 menit. Buang air rebusannya. Jika ingin lebih aman, rebus 2 kali. Jangan hanya kukus atau blansir sebentar. Pastikan daunnya benar-benar matang. Dan hindari menghangatkan kembali daun singkong. Karena semakin lama disimpan, semakin besar risiko fermentasi yang bisa mengubah struktur kimianya. Sebagai dokter, saya tidak menyalahkan tradisi. Tapi saya ingin kita semua lebih bijak dalam menjaga tubuh yang sudah renta. Daun singkong bukan musuh, tapi bisa jadi jebakan mematikan jika Anda tidak tahu cara menaklukkannya. Masih ada beberapa sayuran lagi yang perlu kita waspadai. Salah satunya sangat sering dikonsumsi sebagai lalapan dan memiliki efek diuretik yang diam-diam bisa menguras elektrolit tubuh. Kita akan bahas di chapter 5. Tapi sebelum lanjut, saya ingin Anda tuliskan di komentar, apakah Anda masih mengonsumsi daun singkong? Dan bagaimana cara Anda memasaknya selama ini? Saya ingin mengajak Anda melihat satu jenis sayuran yang sangat umum di dapur kita. Bentuknya putih bersih, biasanya dipakai dalam sup, tumisan, atau acar. Rasanya ringan dan segar, sering juga digunakan sebagai penyeimbang rasa dari masakan yang berlemak. Tapi tahukah Anda, jika dikonsumsi secara berlebihan, sayur ini bisa diam-diam menguras cairan tubuh lansia dan membuat tubuh terasa lemah. Sayur yang saya maksud adalah lobak putih. Lobak putih termasuk dalam kelompok sayur yang memiliki sifat diuretik alami. Artinya, lobak bisa merangsang tubuh untuk membuang cairan melalui urin lebih sering. Untuk sebagian orang, ini dianggap hal baik, apalagi jika sedang mengalami pembengkakan atau kelebihan air dalam tubuh. Tapi untuk lansia, ini bisa menjadi bencana dalam senyap. Tubuh lansia sangat rentan kehilangan elektrolit. Ketika Anda sering buang air kecil akibat konsumsi lobak, tubuh juga membuang mineral penting seperti natrium, kalium, dan magnesium. Jika ini terjadi terus-menerus, Anda akan mulai merasakan gejala seperti lemas, kram otot, jantung berdebar, bahkan kebingungan ringan. Masalahnya, lobak ini sering disajikan dalam jumlah besar karena dianggap tidak mengandung lemak dan rendah kalori.
Banyak lansia makan sup lobak berkali-kali dalam seminggu tanpa menyadari tubuh mereka semakin lemah dari dalam. Saya bukan melarang lobak, tapi jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun, apalagi memiliki tekanan darah rendah atau mudah dehidrasi, maka lobak putih bukanlah pilihan yang aman untuk dikonsumsi dalam porsi besar. Jika tetap ingin mengonsumsinya, batasi hanya satu porsi kecil dan jangan dijadikan menu harian. Pastikan juga Anda mengimbanginya dengan air putih dan sumber elektrolit seperti pisang, air kelapa, atau makanan lain yang mengandung mineral. Selain itu, perhatikan kondisi tubuh Anda. Jika setelah makan lobak Anda merasa sering buang air kecil, pusing, atau tangan terasa kesemutan, maka itu bisa jadi sinyal tubuh Anda kekurangan elektrolit. Ingat, di usia tua, gejala tubuh bisa sangat halus. Jangan tunggu sampai pingsan atau kelelahan ekstrim baru menyadari bahwa tubuh Anda sedang berteriak minta tolong. Masih ada beberapa sayuran lain yang perlu Anda waspadai. Salah satunya adalah sayuran yang disukai banyak orang tapi bisa memicu serangan asam urat jika dikonsumsi terlalu sering. Kita akan bahas itu di chapter 6. Kita semua tahu betapa nyerinya sendi ketika asam urat kambuh. Sendi jadi bengkak, panas, bahkan untuk berjalan pun rasanya seperti disayat. Dan yang sering jadi pertanyaan pasien saya adalah, kenapa ya dok, padahal saya tidak makan daging, tapi kok asam urat saya naik? Mereka lupa, asam urat tidak hanya datang dari daging. Ada satu sayur yang diam-diam bisa memicu peningkatan kadar asam urat jika dikonsumsi terlalu sering. Sayur itu adalah kangkung. Ya, kangkung. Sayuran yang enak ditumis, cepat dimasak, dan harganya murah. Tapi di balik itu semua, kangkung mengandung purin dalam jumlah sedang, yang jika dikonsumsi berlebihan, bisa memicu produksi asam urat dalam darah. Purin akan dipecah oleh tubuh menjadi asam urat. Dan pada lansia, kemampuan ginjal untuk membuang asam urat sudah menurun. Hasilnya, asam urat menumpuk di sendi, menyebabkan nyeri dan bengkak. Kangkung juga mengandung senyawa yang bisa memicu kontraksi otot berlebihan. Itu sebabnya setelah makan banyak kangkung, beberapa orang merasa tubuhnya lebih cepat lemas, bahkan merasa mengantuk berat. Ini bukan mitos. Ini adalah respons tubuh terhadap komponen di dalam kangkung. Bagi sebagian orang muda, efek ini mungkin tidak terasa. Tapi untuk orang tua yang sudah memiliki riwayat artritis, asam urat, atau ginjal yang sensitif, kangkung bisa memperburuk kondisi tubuh secara perlahan. Bolehkan makan kangkung? Boleh, tapi batasi jumlahnya. Jangan jadikan kangkung sebagai sayur harian. Makanlah tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan hindari mengonsumsinya bersama makanan tinggi purin lain seperti jeroan, kacang-kacangan, atau kaldu daging. Jika setelah makan kangkung Anda merasakan nyeri di jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan, maka tubuh Anda sedang memberi sinyal. Dengarkan baik-baik. Jangan tunggu sampai harus disuntik di sendi karena bengkak parah. Kangkung juga tidak cocok untuk lansia yang memiliki tekanan darah rendah, karena bisa menambah rasa lesu dan menurunkan tenaga secara drastis. Ingat, tubuh kita di usia tua tidak bisa lagi diperlakukan seperti saat masih muda. Yang dulunya kuat makan apa saja, sekarang harus lebih selektif dan bijak. Makan bukan sekadar kenyang, tapi untuk bertahan hidup lebih lama dengan kualitas yang layak. Di chapter berikutnya, kita akan membahas satu sayur yang tampak paling polos, tapi bisa membuat perut lansia terus-menerus kembung dan gas tidak berhenti keluar. Ini bukan soal malu, tapi soal kenyamanan tubuh yang terganggu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin tahu, berapa kali dalam seminggu Anda makan kangkung? Dan apakah Anda memiliki riwayat asam urat? Tulis di komentar agar kita bisa saling belajar dari pengalaman. Apakah Anda sering merasa perut terasa penuh, bergas, atau mengeluarkan bunyi seperti gemuruh setelah makan? Jika ya, maka Anda tidak sendirian. Banyak lansia yang mengeluhkan hal yang sama kepada saya. Mereka bilang, "Dok,
Saya tidak makan pedas, tidak minum kopi, tapi kenapa perut saya terasa begah terus? Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah sawi putih. Sayur ini sering digunakan dalam sup bening, tumisan, atau bahkan sebagai isi bakwan dan pastel. Teksturnya lembut, warnanya menarik, dan rasanya ringan. Tapi untuk tubuh lansia, sawi putih bisa menjadi pemicu utama produksi gas berlebih. Sawi putih mengandung senyawa sulfur dan serat larut tinggi yang dalam jumlah besar bisa memicu fermentasi di usus. Proses ini menyebabkan terbentuknya gas yang berlebihan. Hasilnya, perut terasa penuh, sering bersendawa, dan buang angin berkali-kali. Pada sebagian lansia, bahkan bisa menyebabkan rasa nyeri atau mual ringan. Masalahnya, banyak yang tidak sadar bahwa penyebabnya adalah sayur yang dianggap tidak berbahaya ini. Ada juga yang salah memasak. Sawi putih sering dipotong besar-besar dan dimasak hanya sebentar agar tetap renyah. Tapi ini justru membuat tubuh kesulitan mencernanya, terutama di usia senja ketika enzim pencernaan tidak seaktif dulu. Lalu bagaimana solusinya? Jika Anda ingin tetap mengonsumsi sawi putih, potong kecil-kecil dan masak hingga benar-benar empuk. Hindari mencampurnya dengan bahan lain yang juga menghasilkan gas, seperti kol, kacang-kacangan, atau susu. Dan yang paling penting, jangan makan sawi putih di malam hari. Karena di malam hari, usus bekerja lebih lambat. Maka gas akan menumpuk dan membuat tidur jadi tidak nyaman. Saya juga menyarankan untuk membatasi konsumsi sawi putih maksimal 2 kali dalam seminggu. Jika setelah makan Anda merasa kembung, bersendawa, atau bahkan sulit buang air besar, itu adalah tanda bahwa tubuh Anda tidak menerima sayur itu dengan baik. Setiap tubuh punya toleransi berbeda. Tapi pada lansia, semua sistem berjalan lebih pelan. Karena itu, kita harus lebih bijak, lebih halus dalam memperlakukan perut sendiri. Di chapter berikutnya, kita akan memasuki babak baru. Setelah membahas 7 sayur yang harus diwaspadai, kini saatnya kita buka lembaran harapan. Sayuran apa saja yang justru luar biasa baik untuk lansia? Sayuran yang bisa membantu memperkuat tulang, menjaga jantung, dan memperpanjang usia. Kita akan kupas tuntas semuanya. Tapi sebelum itu, coba jawab di komentar. Apakah Anda sering merasa perut kembung setelah makan sayur? Dan sayur apa yang paling sering Anda curigai sebagai penyebabnya? Setelah membahas 7 sayuran yang harus diwaspadai, kini saatnya kita berbicara tentang harapan. Karena pada akhirnya, bukan soal apa yang tidak boleh kita makan, tapi tentang apa yang masih bisa kita makan dan membawa manfaat besar. Di usia senja, tubuh kita tidak butuh makanan yang banyak, tapi tubuh kita butuh makanan yang tepat. Dan di antara semua jenis makanan, sayur tetap menjadi sahabat terbaik, asalkan kita tahu mana yang paling cocok untuk kondisi tubuh lansia. Berikut adalah 7 sayur terbaik yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh lansia. Bukan hanya aman, tapi bisa membantu memperpanjang usia, menjaga fungsi organ, dan memperkuat daya tahan tubuh. Pertama, brokoli. Brokoli kaya akan vitamin K, vitamin C, kalsium, dan serat. Ia membantu menjaga tulang tetap kuat, mempercepat pemulihan sel, dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Brokoli juga mengandung antioksidan sulforaphane yang bisa membantu melawan kerusakan sel akibat penuaan. Kedua, wortel. Wortel adalah sumber beta-karoten terbaik yang diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini sangat penting untuk menjaga penglihatan, memperkuat sistem imun, dan menjaga kesehatan kulit. Cocok bagi lansia yang mulai mengalami penurunan fungsi mata. Ketiga, labu kuning. Labu bersifat lembut, mudah dicerna, dan sangat baik untuk lansia yang memiliki gangguan lambung atau kesulitan buang air besar. Kandungan vitamin A dan seratnya tinggi, dan indeks glikemiknya rendah, sehingga aman bagi penderita diabetes ringan. Keempat, buncis. Buncis membantu menjaga kestabilan gula darah,
memperbaiki sistem pencernaan, dan mengandung vitamin B kompleks yang penting untuk kesehatan saraf. Ini sangat bermanfaat untuk lansia yang sering merasa mudah lelah atau pegal-pegal. Kelima, daun kelor. Inilah superfood lokal yang sering diremehkan. Padahal daun kelor mengandung zat besi, vitamin C, kalsium, dan antioksidan alami. Ia sangat baik untuk memperkuat sistem imun, mencegah anemia, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Keenam, tomat. Tomat mengandung likopen, antioksidan kuat yang menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker prostat, dan menjaga elastisitas kulit. Tomat juga membantu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan otak. Ketujuh, ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat kompleks yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Ia kaya serat, vitamin A, dan antioksidan. Cocok untuk lansia yang butuh energi stabil sepanjang hari tanpa rasa lemas mendadak. Ketujuh sayur ini tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga membantu mencegah penyakit kronis, menjaga berat badan, dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Tapi ingat, cara memasaknya tetap harus benar. Kukus, tumis ringan, atau rebus sebentar. Jangan digoreng dengan banyak minyak atau dipanaskan ulang. Dan yang paling penting, makanlah bervariasi. Jangan terpaku pada satu jenis. Kombinasikan 2-3 dari sayur ini setiap hari, sesuai kebutuhan tubuh Anda. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dari ketujuh sayur tadi, mana yang paling sering Anda konsumsi? Dan sayur mana yang ingin mulai Anda coba rutin setelah menonton video ini? Tulis di kolom komentar, agar kita bisa belajar bersama. Jangan lupa klik tombol like jika Anda merasa informasi ini berguna. Dan tolong bantu bagikan video ini ke keluarga dan teman-teman Anda yang juga sudah lansia atau merawat orang tua di rumah. Terakhir, pastikan Anda klik tombol subscribe. Karena di video-video selanjutnya, saya akan membahas makanan lain yang harus dikurangi di usia tua, serta cara hidup sederhana yang bisa memperpanjang usia dengan tenang dan sehat.